Jumpa lagi dengan saya di channel Afghan Speak. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan sehubungan dengan hal-hal apa saja yang membawa Anda kepada kesuksesan. Nah, dalam video kali ini saya tidak ingin membahas mengenai apa itu sukses, karena memang pengertian sukses mempunyai pengertian yang relatif dari masing-masing orang. Ya, prinsipnya sukses di sini adalah sukses adalah suatu kondisi di mana kita mempunyai keadaan melebihi daripada keadaan orang lain pada umumnya. Dalam artian melebihi adalah lebih baik daripada orang pada umumnya. Nah, teman-teman sekalian, sahabat Afghan yang saya hormati, apa yang membuat diri kita mengarah kepada kesuksesan? Ada 8 kunci katanya ya untuk menuju kepada kesuksesan kita. Yang pertama adalah passion. Yang kedua work. Yang ketiga good. Yang keempat fokus. Yang kelima push. Yang keenam serve. Yang ketujuh ideas. Dan yang kedelapan adalah persisten. Apa maksud dari masing-masing kata tersebut? Marilah kita bahas satu persatu ya. Apa yang dimaksud dengan passion? Pertama, passion. Jadi kerjakan segala sesuatu penuh dengan gairah dan dengan cinta. Itu yang mewakili kata passion. Kecintaan dan gairah positif akan meningkatkan kinerja kita ya. Kesuksesan lebih mudah dicapai dengan kecintaan terhadap pekerjaan. Jadi kerjakan karena Anda mencintainya, jangan hanya karena mengejar sukses atau kekayaan saja. Itu passion. Jadi kalau Anda mencintai apa yang Anda kerjakan, nanti anggapannya Anda sedang main. Jadi if you love your job, you stop working. Apabila Anda mencintai pekerjaan Anda berhenti bekerja. Bukan pensiun, bukan. Tetapi Anda seolah-olah seperti bermain. Padahal dari orang awam melihatnya Anda sedang bekerja dengan tidak lupa. Dengan penuh semangat dan lupa waktu terkadang. Itu passion. Jadi love of work that was tainted with a bit of insanity. Itu kalau ditukil dari buku yang membahas mengenai ini. Jadi ketika Anda mencintai pekerjaan, cintailah pekerjaan itu seolah-olah Anda seperti kecanduan atau seperti sedikit kayak kegilaan. Jadi akibat Anda passion terhadap sesuatu, Anda akan lupa waktu, Anda akan lupa lingkungan, bahkan kadang-kadang Anda melupakan diri sendiri. Yang kedua adalah work. Kesuksesan datang bersama dengan orang yang kerja keras. Ini work. Menurut Richard Branson, yaitu CEO daripada Virgin Group, pekerjaan itu harus menyatu, menggairahkan, menggetarkan, dan menyenangkan. Mungkin saja tidak semua usaha akan sukses, tetapi kita sudah memberikan yang terbaik dengan bekerja secara maksimal, dengan sekuat tenaga kita. Nah, jadi kita harus deliberate practice. Apa itu deliberate practice? Nah, ini saya ingin jelaskan. Teman-teman sekalian, kita sudah tidak asing lagi dengan adanya kalimat practice makes perfect. Praktek akan membuat kita sempurna. Nah, kalau menurut saya, kata-kata ini kurang pas. Yang betul adalah deliberate practice makes perfect. Jadi praktek yang selalu terus diperbaiki atas kekurangan dari praktek-praktek sebelumnya, itulah yang akan membuat sempurna. Itulah deliberate practice atau intentionally
practice. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, tentunya belum tentu hasilnya sesuai dengan harapan. Makanya nanti kalau kita melakukan itu lagi, ya akan berulang, maka ketika belum memenuhi harapan yang sesuai dengan yang kita harapkan, kita harus mencari problem identification, identifikasi problem, apa yang menyebabkan tidak sesuai dengan harapan, dan melakukan corrective action, melakukan aksi ya yang mengkoreksi apa kira-kira yang menyebabkan tidak sesuai dengan harapan tersebut. Itulah yang disebut dengan deliberate practice. Selanjutnya, yang membawa kita ke arah kesuksesan adalah ketika Anda good dalam satu bidang atau bahkan great. Jadilah yang terbaik dalam satu hal dan Anda tidak perlu berambisi perlu menguasai semua hal. Latihan dan perbaikan akan membuat kita jadi lebih hebat. Jadilah ekstremis ya, yang hebat di salah satu bidang saja. Sebagai contoh misalnya, Tiger Woods kita kenal sebagai ahli di bidang main golf. Tetapi mungkin kalau dia suruh naik kuda atau pacuan kuda, mungkin dia tidak sehebat orang lain. Tapi dia fokus dalam golf ya. Chairil Anwar itu terkenal karena dia mempunyai kemampuan untuk membaca puisi yang luar biasa. Kalau dia suruh berorasi seperti Bung Karno, menyemangati orang-orang untuk mengerjakan sesuatu, ya mungkin kurang pas. Atau memberikan presentasi tentang operasi bisnis, juga mungkin nggak pas juga. Begitu pula dengan Steve Jobs misalnya, dengan berbagai inovasi yang dilakukan. Ya, dia hebat di sana. Kemudian berikutnya adalah untuk good itu ya memang Anda harus excellent di suatu bidang. Berikutnya adalah fokus. Fokus untuk menjadi terbaik ya, dalam suatu hal kita harus fokus terhadap tujuan kita. Dalam perjalanannya tidak ada salahnya mencoba berbagai cara selama itu mempunyai tujuan yang sama. Terpenting adalah kita harus fokus. Satu titik api pada Surya Kanta menyatukan sinar matahari membakar kertas karena kita fokus. Ya. Jadi itulah kekuatan fokus, yaitu kekuatan untuk melakukan satu hal saja. Selanjutnya adalah push, ya, push, dorongan. Terkadang kita sering merasa malas, mager, males gerak, malu, lelah, bosan, atau bahkan meragukan kemampuan kita sendiri, inferior ya. Tetapi demi sebuah kesuksesan kita harus memaksa diri untuk mencoba lagi. Kondisikan diri dalam keterpaksaan. Dengan begitu kita dengan sendirinya merasa terpaksa untuk melaksanakannya. Ini kalau mungkin sekarang disebut the power of kepepet ya, kekuatan kalau kita kepepet. Mungkin memang tidak akan mudah, butuh bantuan orang-orang terdekat kita seperti ibu, famili, orang dekat, atasan dan teman mungkin bisa menolong kita untuk melakukan dorongan ini. Nah, terkait dengan hal ini saya teringat ada suatu cerita ya, bahwa ada di sebuah kerajaan sang raja sedang bingung memikirkan siapa yang akan menggantikan posisi dia yang sudah cukup tua untuk memimpin kerajaan tersebut. Kenapa pertanyaan itu muncul dan membuat sang raja pusing? Karena memang dia mempunyai anak hanya perempuan saja. Sementara untuk menjadi raja dibutuhkan seorang laki-laki yang gagah, yang kuat secara physically, secara mentality, ya, sehingga bisa memimpin kerajaan sesuai dengan harapan. Nah, dalam pikiran sang raja,
akhirnya dia memutuskan untuk mencari pria yang kebetulan memang putrinya belum menikah, ya belum mendapatkan suami, untuk mendapatkan pria yang kuat secara fisik, secara mental, maka dia akhirnya menyelenggarakan sebuah sayembara, di mana dalam sayembara tersebut siapa yang bisa melewati sungai ini yang di dalamnya banyak buaya-buaya buas, maka dialah yang berhak untuk menikahi putrinya dan menjadi raja menggantikan posisi dia. Nah, dalam hari H waktu penyelenggaraan sayembara tersebut, setelah sayembara dibuka dan dimulai, 1 jam setelah itu tak ada seorang pun ya yang mencoba untuk terjun ke dalam sungai yang di dalamnya konon banyak buaya buas ya. Tetapi tiba-tiba 1 jam kemudian di sudut sana ada orang yang tiba-tiba terjun ke sungai, dan akibat hal tersebut maka semua mata menuju kepada orang yang sedang berjibaku berenang secepat mungkin ya, karena di belakangnya dikejar oleh buaya-buaya yang buas. Ya, dengan perjuangan yang begitu serta-merta, berjibaku mengalahkan yang kejaran daripada buaya-buaya tersebut, pada akhirnya orang tersebut bisa sampai kepada daratan, meskipun mungkin ada beberapa luka-luka sedikit akibat goresan dengan tubuh daripada si buaya tersebut. Nah, semua orang tepuk tangan atas raihan tersebut. Nah, setelah orang tersebut beristirahat sejenak, kemudian ditanya oleh orang lain, Anda butuh berlatih berapa lama untuk bisa berenang secepat itu mengalahkan kecepatan buaya mengejar Anda? Nah, dengan kagetnya, orang-orang merasa kaget dengan jawaban orang ini. Kenapa? Ternyata dia menjawab bahwa sebenarnya saya tidak berminat untuk mengikuti sayembara ini. Lebih baik tidak menjadi raja daripada saya harus dimakan buaya. Demikian alasannya. Tetapi kenapa Anda terjun untuk berenang? Karena sebenarnya tadi saya ada orang yang mendorong dari belakang, sehingga saya tidak bisa menahan diri saya lagi untuk terjun ke dalam sungai. Nah, karena saya sudah terjun ke dalam sungai, mau tidak mau daripada saya akan mati terbunuh dimakan buaya, akhirnya ya saya harus berjibaku untuk berenang secepat mungkin. Dan syukurnya saya bisa melewati ya, sungai tersebut walaupun ada luka-luka sedikit. Nah, dari cerita ini lucu memang, tetapi itulah kekuatan push, dorongan yang mungkin sekali-kali kita perlu lakukan. Ya, berikutnya adalah serve. Serve ini melayani, yaitu memberikan sesuatu nilai tambah kepada orang lain. Ini merupakan kunci sukses juga untuk menjadi seorang sukses atau milioner ya. Tidak ada satupun orang sukses tanpa menukarkan suatu nilai dari dirinya dengan yang lain. Bahkan pemenang lotre pun harus rela mengantri, membeli dan mengisi kupon untuk mendapatkan kesempatan untuk menang. Nah, apa yang Anda kerjakan? Siapa yang Anda layani? Ayo, mulai dari sekarang layanilah ya. Apabila Anda melayani seseorang, apakah itu atasan, apakah itu customer Anda, ya, maka terapkanlah prinsip ini. Do more ABCD. ABCD singkatan dari kepanjangan dari above and beyond the call of duty.
Jadi kalau Anda mengerjakan sesuatu, kerjakanlah melebihi dari yang diminta. Kalau pimpinan kita minta 3, kerjakan 5 atau 6. Sehingga kalau dia kelupaan, oh iya kemarin saya tidak meminta yang nomor 4 dan nomor 5 serta nomor 6 ya, Anda sudah sediakan. Ya. Jadi jangan hanya mengerjakan sesuai dengan tugas yang diberikan ya. Walaupun dalam prakteknya bahkan tugas yang diberikan saja kadang-kadang tidak kita kerjakan seluruhnya. Itu yang dipraktek sekarang. Nah, berikutnya adalah seorang yang sukses harus punya ide banyak ya. Ide adalah sumber kesuksesan. Awal kesuksesan seorang Bill Gates gitu ya, dengan Microsoft-nya itu bermula dengan idenya untuk drop out dari sekolah dan menciptakan mikrokomputer software. Ide ini tidak harus murni dari diri sendiri ya, bahkan banyak orang yang mengkombinasikan ide dari berbagai sumber, bahkan orang peniru itu akhirnya melebihi dari penemu ide awalnya. Dan yang terpenting adalah mencairkan ide menjadi tindakan yang menghasilkan kerja. Selanjutnya adalah ini yang terakhir, itu adalah persisten ya. Persisten ini kalau sekarang mungkin terkenal dengan istilah resilience, dengan istilah grit ya, GRIT ya. Ini adalah kata terakhir yang menurut penulis ini akan mendorong kita pada kesuksesan. Perjalanan sukses akan selalu melewati ketidaknyamanan, melewati kegagalan. Nah, jadi tetap saja kita harus maju dan berjuang. Betapapun lelahnya kita menghadapi berbagai tantangan. Ya. Jadi kesulitan itu biasanya muncul datang dari dalam bentuk trap. Trap ini saya singkat trap ya, bisa kritik ya, bisa dalam bentuk penolakan-penolakan, bisa dalam bentuk orang yang mengabaikan kita, siapa itu anak kemarin sore dan lain sebagainya, atau bahkan dari tekanan. Nah, konsep persisten dan resilience atau grit itu sebenarnya ya itu adalah ketika seorang menghadapi kegagalan demi kegagalan tapi tetap dia antusias. Nah, itu adalah resilience, adalah persisten. Ya. Jadi sebenarnya orang menganggap itu kegagalan memang, tetapi ya, bagi orang yang sukses itu adalah sebagai batu loncatan menuju ke arah kesuksesan untuk memperbaikinya. Nah, sebenarnya di luar itu ada satu hal lagi yang menyebabkan seseorang itu sukses, yaitu adanya faktor X sebenarnya, yang sering tidak dapat kita minta atau kita upayakan. Dalam bahasa umum ini namanya luck factor, yang bisa saja berbentuk kesempatan, kebetulan, atau apapun yang tidak direncanakan dan datang pas pada saatnya. Nah, sebagai contoh, ini saya sangat terharu dengan kisahnya Susan Boyle, di mana pada saat dia mengikuti Britain's Got Talent, banyak orang termasuk juri Simon yang mencemoohkan ngapain dia ikut-ikut dalam sayembara British Got Talent, Britain's Got Talent. Ya, tetapi karena dia mempunyai kemampuan, dia tetap tabah, tetap resilient tatkala mendapatkan kritikan misalnya dari Simon yang mengatakan bahwa kayaknya Anda ini tidak cocok untuk ikut di ajang ini. Ya, kemana aja Anda 40 tahun selama ini katanya. Karena umur dia waktu mengikuti adalah sekitar 40 tahun. Tetapi keraguan-raguan orang tersebut ya dibuktikan oleh Susan Boyle dengan persembahannya yang luar biasa. Dan saya teringat sesuatu yang memang sering kita alami juga. One of the great pleasure in life
is doing what others say you cannot do. Jadi satu hal yang membuat kita puas adalah tatkala Anda mengerjakan sesuatu dengan baik, padahal sebelumnya orang-orang menganggap bahwa Anda tidak akan mampu mengerjakan itu. Terima kasih untuk video kali ini. Ya, apabila ini bermanfaat, silakan like and share kepada pihak lain atau subscribe lah channel ini supaya kalau ada video-video baru Anda akan mendapatkan pemberitahuan dari channel kami. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video selanjutnya.